yang kemarin mendaftar berapa orang guru penggerak kita sini? 6 orang. 6 orang, iya. 6 orang, tapi mereka udah lulus belum? Ini masih proses terus ya. Prosesnya pengisian berarti untuk 2000 pengisian data. Ya, pengisian data itu berlaku sampai tanggal berapa, Dek? 18. 18 Februari. Nah, jadi saya juga belum ini saya tidak masuk kan dalam itu, mungkin pengawas belum ada ini kan. Ya mana tahu nanti ada yang perlu diperbincangkan dengan saya siap membantu ya, sama-sama belajar juga. Karena saya kan juga belum di posisi itu kan. Iya. Tapi ada kawan saya pengawas yang terdahulu emang dia udah lulus itu. Saya ada kesibukan lain kemarin, jadi nggak sempat fokus. Karena saya lihat memang program Kemdikbud itu super sibuk lah dengan itunya kan. Sementara saya ada urusan juga dengan Kemendikbud, cuman saya bidang lain. Nah, jadi ya kan nanti harapan saya dari ya kalau kita lihat nanti di sini kan SK-nya hanya tercantum 6 bulan. Mudah-mudahan nanti bisa, harapan saya bisa menghasilkan karya lah kawan-kawan di sini. Ini SK-nya berlaku 6 bulan. Nah, ya bisa kita lihat tanggal 3 Januari hingga 30 Juni. Jadi bayangkan bahwa waktu 6 bulan terhitung 3 Januari. Hari ini saya baru datang melapor, bukan terlambat, memang SK-nya baru ada, tapi pada saat minggu lalu saya datang. Cuman begitu lihat pengumuman di pagar kan tanggal 5, dan saya hubungi juga Cecilia. Nah, itu harapan saya nanti gimana, mungkin suster mau juga nulis-nulis, siap kita bersama. Suster tinggal di mana? Di sini Jalan Sukarame, Bu. Dekat gitu ya? Iya, jalan kaki. Asalnya dari asalnya Ambon. Ambon. Udah berapa lama di sini? Ini dari 2018 ya. 2018. Oh, 18. Jadi udah mau 4 tahun lah. 18 sampai 2022 itu udah mau 4 tahun. Gimana rasanya ini? Maksudnya ketika 2018 itu baru pertama ke Aceh atau mungkin ada di tempat-tempat yang lain sebelum? Baru pertama ke Aceh iya, tapi saya sudah kepala sekolah di Banjarmasin. Oh gitu. Ya, di kepala sekolah di Banjarmasin, tetapi pertama sekali ke Aceh langsung di Budi Dharma. Iya. Ya, mudah-mudahan sukses lah dan betah. Iya, amin Bu. Dulu sebelum suster siapa ya? Suster apa itu namanya? Suster Neti. Suster Neti kemana beliau? Beliau Sibolga. Oh, Sibolga. Saya dulu suster yang Erita ya. Itu yang kebetulan kami satu gugus waktu SD 1, saya juga ngajar. Di situ dulu sering ketemu. Saya teringat suster Rita sering nyulam nama di Suster Rita. Iya Bu ya. Dia dulu di SD ini juga. Sekarang beliau kemana? Sekarang sudah udah di rumah karena udah tua kan. Oh, udah pensiun ya? Iya, pensiun. Oh, betul. Ya. Di mananya beliau tinggal? Di Sukadono, Medan. Oh, di Medan. Ya. Oh, ya. Iya, puji Tuhan lah Bu. Iya. Selama aku di sini Budi Dharma udah sampai ke nasional kok. Oh, alhamdulillah. Apa namanya? Prestasi siswa, guru. Prestasi siswanya. Oh, syukurlah. Itu dalam rangka apa? OSN. OSN dengan FL2 SN. Oh, iya. Jadi kalau FLSYN saya pertama mencetak 2 siswa saya semasa saya guru di SD 7 Bandar Sakti. Lolos ke nasional mewakili Aceh, satu bidang cipta baca puisi, satu lagi kreativitas. Cipta baca puisi malah dapat harapan 1 nasional. Nah, saat ini mereka udah selesai kuliah, udah besar karena 2008 kan. Jadi kemarin saya sempat juga melatih siswa dari SD 11 dan SD 5 Bandar Sakti. Kebetulan saat saya menjadi juri di dalam perhelatan itu, saya lihat banyak kekurangan lah, kalau kita bilang tidak layak, tapi karena itu nanti ada waktu untuk mereka harus kirim karya, saya sarankan jika boleh tolong pikirkan yang lain, bukan ini, karena tidak memenuhi juknis. Hingga akhirnya kepala sekolah yang 2 orang dari SD 5 dan SD 11, mereka kan melihat potensi saya semasa guru, ya siap saya bantu. Alhamdulillah SD 11 masuk juara 3 se-Aceh, SD 5 masuk juara 5 se-Aceh juga.
artinya masuklah 10 Ya. 10 besar. Lolos ke provinsi aja kita sudah bangga Bu, apalagi Iya. ke nasional. Jadi kemarin tahun 2018 itu saya bawa Mexico ke Jogja, dia masuk apa OSN. Nah tapi belum beruntung dia di situ. Iya. Nah dia masuk di SMP Sukma, dia apa cetak emas sekarang Bu. Oh jadi Michiko. Iya, Oh Bu. saya tahu dari Sukma, sebab Iya. Sukma itu teman saya. Iya. Saya kan lihat juga di flyer yang Iya. dipasang di status. Iya. Kan kawan guru itu kan, oh asalnya dari sini ya? Iya, Oh, ya, di sini. keren. Karena dia udah Michiko. sempat pergi ke apa kan ke nasional, jadi udah tahu teknisnya, pengalamannya. Dan itulah dia keren. Dan makanya saya pernah juga bilang sama teman-teman sekolah guru, kita memperkenalkan sekolah banyak hal cara. Jadi kalau misalnya kita tidak mampu atau tidak ada potensi keseluruhan, mesti adalah salah satu ya. Contoh seperti mencetak siswa yang satu itu kan membawa nama sekolah. Iya, 2021 juga Iya. SL2SN Bu, Iya. masuk ke provinsi. Dia Oke. mewakili Aceh ke nasional. Oh, Dari gitu Budi ya. Dharma Bu. Michiko juga? Bukan, Siapa? Gaby. Iya. Tapi dia Dia masih kelas 6 sekarang. Oh, kelas 6. Jadi dia juara 1 Aceh, mewakili Aceh ke Iya. provinsi kemarin Bu. Yang belum lolos sih, tapi bangga lah sudah Iya. mewakili Aceh kan. Itu nanti bisa tercatat sebagai prestasi sekolah. Prestasi, ya. Itu siswa dapat apa deh dari sekolah? Kita kasih apa supportnya Bu, kasih uang. Ada Ada misalnya kalau uang kan kalau kita bilang ya silakan bisa Iya. dimanfaatkan namanya uang dana Uang, binaan. iya, dana binaan. Mungkin ada semacam apresiasi lain entah Piagam, iya. atau trofi yang dapat dipajang seumur hidup. Memang Iya. harganya nggak seberapa, orang tuanya mampu lebih daripada itu, tapi Iya. untuk dia memiliki trofi itu kan dia punya nilai sejarah tersendiri. Dia harus ada persaingan sengit dengan banyak orang kan? Iya. Karena itu juga menjadi pengalaman seumur hidup siswa. Iya. Karena saya lihat juga sekolah-sekolah negeri juga melakukan hal yang sama. Iya. Ada yang kasih piagam atau apa kan? Iya. Panggil orang tua, jadi ada kebanggaan. Itulah namanya motivasi buat mereka, anak-anak itu. Ini kebetulan orang tuanya di sekolah, jadi kita langsung panggil orang tuanya setelah di sini juga. Iya, Ibu Hera. Oh, anak Bu Hera. Iya. Oh, masya Allah. Ibu Hera. Yang lulus ini dah kan, Bu Hera? Lulus lulus SD ketika SD 12 kan? Iya. Udah besar anaknya. Kelas Kelas 6 ya? Kelas 6 sekarang ya. Oh, iya. Jadi dia masuk SMP tinggal dilanjutkan bakat-bakatnya kan? Iya lah. Jadi kalau di Sukma memang karena itu kan Sukma itu lebih ke teknis pendidikannya kan gaya-gaya asing. Artinya kan mereka punya kelas nggak kayak kita. Dia punya kelas bidang studi. Iya. Jadi mau kelas bahasa Indonesia, kelas olahraga, kelas musik dan lain-lain, siswanya yang mencari. Iya. Kalau kita di sini kan selesai naik kelas setahun duduk di kelas yang sama baru pindah. Iya. Dia sudah dibuat kelas kelas apa kemarin dan saya baca juga. Iya. Ada nama masing-masing kelas itu punya nama. Iya. Sempat kan anak kami 2 di sini yang masuk ke Michiko dengan siapa? Cici. Michiko dengan siapa itu? Yang 2 dengan 1 dari negeri. Mereka bertiga masuk di kelas itu dan mereka yang bawa nama kan. Siswa kita berapa orang sini? Seluruhnya 73 Bu. dari kelas 1 sampai 6 73. Itu siswanya mayoritas Katolik atau ada percampuran yang lain, mungkin ada Protestan, ada Hindu, Buddha, Muslim. Ya justru Katolik yang paling sedikit Bu. Oh, Katolik paling sedikit. Paling ramai? Paling ramai itu Buddha sama Protestan. Paling ramai Buddha dan Protestan. Iya. Katolik paling sedikit. Muslim? Muslim 2. Muslim hanya 2. Oh, gitu. Berarti itulah maksudnya. Itu kan nanti jadi semacam catatan buat saya. Jadi dengan jumlah siswa ini ternyata ada bermacam-macam agama di sini meskipun minoritas ya kan, jadi mayoritasnya apa, minoritasnya apa kan? Iya. Sebenarnya itu sekolahnya umum Bu. Umum kan? Iya, swasta tapi umum, menerima semua. Oh gitu. Saya teringat Bukan dulu. sekolah agama. Iya, saya teringat dulu ada kawan saya Bu Eli Kartiani. Mana beliau? Dia udah pensiun Bu. Karena kami sama-sama dulu di SD2. Kan Iya. beliau sama saya sempat ngajak sama. Iya. Saya ada pindah ke ini, beliau ditarik kemari. Iya, tapi sakit-sakit kan. Iyalah, ada faktor U juga kan. Iya. Sama kayak Ibu Siti Sombi mungkin Ibu suster nggak kenal karena ada suster pindah, mungkin beliau udah meninggal. Tapi itu kami sempat juga sama beliau. Siti Sombi itu ahli musik juga. Kalau ada lomba-lomba FL SYN, beliau yang mengapakan siswa ini kan. Iya.
baik Sus, jadi ini saya isi buku tamu, nanti tolong suster kondisikan kita duduk rapat kapan jadwal kita ada waktu. Jadi nanti saya sampaikan program saya pada teman-teman. Kalau seperti yang saya dengarkan tadi bahwa penilaian kinerja guru dengan instrumen penilaian dan pelaksanaan sudah dilaksanakan. Satu, yang kedua evaluasi suster sebagai kepala sekolah 8 standar juga sudah dinilai oleh Bu Yuni. Berarti itu kan program yang sudah jalan. Paling saya nanti minta lihat-lihat aja, ngintip-ngintip aja. Kemudian kalau memang itu sudah selesai, saya nggak ini lagi. Jadi saya lebih ke BIMLAT, bimbingan dan pelatihan. Karena salah satu kompetensi pengawas adalah juga ikut membimlat. Jadi dia ada pemantauan, pembinaan, kemudian evaluasi, BIMLAT, ada juga nanti yang lain-lain, ada kolaborasi. Jadi ketika BIMLAT bisa aja saya datang sendiri atau mungkin ada kawan yang saya butuhkan, saya akan bantu saya. Demikian juga kok penilaian kinerja yang lain. Tapi intinya kalau memang apa, saya lebih terkesan dengan BIMLAT karena sangat sedikit pengawas yang saya tahu kegiatan BIMLAT itu sangat kurang. Nah, makanya nanti harapan saya bisa terlaksana dengan baik program-program. Ya tentu saja dengan kerjasama kita. Makanya nanti kita duduk kapan suster kondisikan waktu. Nanti saya akan bertanya sama teman-teman pada kesulitan. Khususnya karena yang saya temukan di lapangan banyak guru yang kesulitan dalam proses membuat media belajar. Nah itu dia kan. Karena kalau nanti penilaian di peer teaching di kelas itu yang sering nilainya anjlok guru. Karena mereka tidak menyiapkan diri untuk membuat media. Nanti dari pembuatan media belajar guru dalam proses pembelajaran kita akan bisa kita bukukan. Nanti saya akan membawa contoh buku saya. Karena proses belajar saya itu ada sains, ada seni, hanya saja belum saya ISBN kan. Tapi ya menjurus ke sana karena sudah lengkap. Makanya nanti kawan-kawan bisa saya BIMLAT ke sana. Bukan tidak mungkin suster sebagai kepala di sini juga lebih hebat lagi dari sini. Apalagi kan suster dari Indonesia Tengah ya, Timur ya, dari Indonesia Timur. Mungkin ada hal-hal yang unik yang bisa kita sharing lah, saling tukar kan, take and give. Jadi itu memperkaya juga saya sebagai pengawas juga. Ya saya yakin guru-guru yang suster pimpin juga di sini. Bukan tidak mungkin. Satu lagi kan saya ada 6 sekolah termasuk ini. Saya bisa bawa guru dari sekolah lain untuk kita BIMLAT mewakili dari sekolah masing-masing. Ya kan, bukan tidak mungkin. Kenapa? Ya mungkin semacam program nanti menjadi pengetahuan berantai. Kalau kawan dari sekolah negeri ada 5 itu, 4. Saya ada swasta satu lagi Al-Wasliyah yang di Cunda itu, yang di gerbang masuk Luxmai. Jadi nanti mereka bukan tidak mungkin juga menjadi semacam pengetahuan berantai yang akan disampaikan kepada guru-guru lain. Nah, gitu. Atau sebaliknya, kalau saya ada membina BIMLAT juga di sekolah negeri, bisa jadi kita juga nanti mewakilkan diri dari sini itu program saya yang baru saya sampaikan secara lisan. Makanya nanti kapan ada waktu tolong suster sampaikan dan nanti nomornya mungkin bisa dikirimin ke saya masukkan suster ke dalam grup binaan saya. Ya, suster ya. Keberatan enggak? Enggak, Bu. Dengan senang hati. Malah ini kayaknya banyak tuntutan dengan senang hati, Bu. Ya, hanya yang kasih. mungkin paling apa yang kita pikirkan saja, mereka mudah-mudahan belum terlaksana ini guru penggerak ini, karena kalau udah selesai mereka mengajar harus masuk ke guru penggerak. Iya benar. Tapi memang kan program kita beda-beda. Kalau itu kalau kita bilang guru penggerak itu kan istilahnya tugas, kewajiban, sampingan. Yang pokoknya kan di sini. Iya, betul. Itu penggerak itu siapa saja mau ikut, mau ikuti persaingan, mau lihat keadaan yang sedang up to date. Nah, namun yang kewajiban pasti kita kan di sini. Sama halnya saya sebagai pengawas, kewajiban saya memantau, membina, mengevaluasi dan lain-lain. Tetapi jika ada yang seperti tadi saya bilang, saya kebetulan punya sedikit ilmu bagaimana menulis, nggak ada salahnya saya terapkan ke teman-teman. Cuman itu kan di luar jam kerja saya. Sambilan saya memperkenalkan juga kepada teman-teman guru. Jadi jangan tahu nanti pengawas penulis, tapi kok kita nggak pernah dilatih gitu. Sementara orang lain bayar gitu kan. Kalau saya memang
adalah sedikit ini kenapa kita nggak duduk, kapan gitu, di mana tempat, di mana cara kita bahas kan. Karena saya juga udah mendirikan sekolah nulis. Nah, gitu dia. Iya ya. Ada program seperti itu. Izin ya sosialisasinya. silakan, Bu, Karena silakan. rencana mau turun ke Alwasia juga. Iya. Terus iya. buka dong biar nampak wajah Indonesia Timur ya. Nah, maaf nih, silakan suster ngomong mungkin sebentar dengan suster apa? Suster siapa? Nama suster. Oh, nama saya Suster Ludovika Rumian, SDMM SSN. Iya. Iya, Kepala Sekolah SD Budi Dharma. Dari. Asalnya dari Ambon. Ya, ternyata nih susternya orang Ambon, Indonesia Timur ya. Mudah-mudahan betah ya sos di sini Iya, ya. saya udah 4 tahun kok udah betah. Iya, udah makan kuamli belum? Udah. Oke, suster terima kasih ya. Kita lanjut dengan tugas ini. Terima kasih. Iya, Bu. Selamat pagi. Pagi.